Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 5 Jumadil Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 November 2023. Alhamdulillah kita akan mengikuti kajian rutin kembali yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz serta untuk itu mari kita simak penjelasan dan paparan dari Pak Ustaz. Pak. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini di Masjid Nurul Huda, Cipamukolan, Riung, Bandung. Pemberangkatan tadarusan kita beranjak dari surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita baca sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tolong artinya Pak DKM. Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Sudah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Dalam sholat yang wajib maupun sholat sunat. Sholat sunat itu istilah fikih. Istilah Al-Qur'annya untuk sholat sunat itu bahasanya nafilah atau nawafil. Itu istilah Qur'annya. Istilah bahasa hadisnya tatawwu. Istilah fikihnya salat sunnah. Kalau kita mengadakan pendekatan Quran, salat sunat itu disebutnya nafilah. Salat nafilah atau jamaknya nawafil. Kalau bahasa hadis, salat sunat itu namanya tatawwu. Tapi kita lebih populer memakai istilah fikih, salat sunat. Setiap orang wajib membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Dalam hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya dikatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab atau bi ummil kitab. Tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah.
Jadi hukum membaca surat Fatihah itu dalam sholat setiap rakaat, baik wajib atau sholat maktubah, sholat faridah wajib hukumnya, sholat sunat juga wajib. Diambil saja sholat doang wajib sehari semalam, kita memohon kepada Allah supaya Allah membimbing kita pada jalan yang lurus benar. Jalan yang lurus benar itu jalannya siapa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Jamaah dipersilakan memberikan jawaban dulu. Tidak khawatir salah, kita lagi ngaji kok. Siapakah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Siapa? Kenapa? Ya tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus benar, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Jawabannya, boleh ibu dan bapak memberikan jawaban. Jalannya yang telah diberi hidayah. Jalannya orang-orang yang telah diberi hidayah. Ibu menjawab, Bu, silakan Bu. Kita bersoal jawab dulu. Kita setiap hari minimal sholat wajib itu 17 rakaat, berarti 17 kali baca surat Al-Fatihah. Belum dalam sholat tatawu atau nafilah atau istilah fikihnya sholat sunat. Ya Allah, tunjukkan, bimbing kami kepada jalan yang lurus benar, yaitu, ulangi Bapak artinya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Artikan Pak. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ya. Jawabannya, siapakah mereka yang telah diberi anugerah karunia nikmat oleh Allah? Jawabannya ada dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 58. Allah menyatakan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu, yaitu 19 Maryam ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Sudah kita baca sampai minan nabiyyin. Silakan Pak artinya Pak DKM. Al-Maryam 58. Iya. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi. Sudah sampai di sana. Siapakah yang telah diberi nikmat oleh Allah? Yaitu golongan para nabi. Ulangi Pak artinya sekali lagi. Mereka itu adalah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi. Iya. Jawabannya, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka itu minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kita teringat kepada Maryam 58. Ikuti saya.
ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Ibu artinya sekali lagi mereka itu. Ibu 1958 artinya tolong. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi. Iya. Jawabannya siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah itu? Para nabi. Para rasul pun masuk. Hanya saja di kita ada definisi. Kalau nabi seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Definisinya gitu kan waktu kita belajar di sekolah. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan kepada umatnya. Sementara Rasul Allah maksudnya seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Dengan definisi tadi, setiap Rasul adalah Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Kita suka menyebut Nabi Ibrahim. Ibrahim itu ya Nabi ya Rasul. Nabi Adam, Rasul bukan? Ya? Nabi Adam Rasul bukan? Nabi ya? Menyampaikan ke istrinya. Menyampaikan kepada keluarganya saja ya. Tidak kepada kaumnya ya. Tidak kepada kaumnya kalau Nabi Adam. Tapi definisi itu agak janggal sebenarnya. Jadi setiap Rasul adalah Nabi. Tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Jumlah bilangan Nabi itu seluruhnya ada 124.000 Nabi. Kebanyakan Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Bani itu keturunan, Israel itu ya Israel. Israel itu nama dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu disebut Israel. Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Adam itu nabi. Bani Adam keturunan Adam. Kita itu dzurriyyat Adam. Kita keturunan Nabi loh Pak. Ya iyalah, kita keturunan Nabi ya. Hebat. Aduh, habaib di rame nih. Ada kelompok habaib yang dzurriyyat Nabi ya. Nabi itu punya putra Hasan dan Husain. Dan cucu ya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dari Fatimah Az-Zahra. Cucu Nabi yang bernama Hasan dan Husain itu punya anak laki-laki. Dari anak laki-lakinya punya anak lagi. Punya anak lagi gitu ya. Jadi dzurriyyat Nabi itu ada konkretnya enggak? Ada konkretnya tidak? Ada. Hanya siapa orangnya, nah itu. Ada habaib atau habib yang menisbatkan darah Nabi mengalir pada tubuhnya. Oh, ber-DNA itu berarti. Ya. Bagaimana cara ngecek DNA-nya, Pak? Ya? Uji lab. Iya. Uji labnya itu ya dari kakeknya atau dari bapaknya atau dari siapa? Menguji DNA dari siapa? Kalau bapak punya laki-laki, putra, tes DNA-nya. DNA-nya ke ibunya atau ke bapaknya bisa ya? Ngejarnya kalau kita ngejar siapa nanti?
Pokoknya Hasan dan Husain punya putra gitu aja Pak. Ada keturunan Nabi Muhammad maksudnya Pak. Kita keturunan Nabi loh Pak. Kita Bani Israel atau Bani Adam? Kita Bani Adam, Bani Israel. Bani Adam kita mah. Kalau Bani Israel turunan Nabi ya. Kalau kita Bani Adam. Bani Israel, Bani Adam bukan? Waduh. Bani Israel itu Bani Adam. Tapi kata Quran Bani Israel kok. Kita Bani Israel bukan? Bani Adam Pak kita. Ya. Nabi Yakub itu punya putra 12, semuanya laki-laki Pak. Di antaranya Yusuf dan Benyamin. Dari yang 12 orang putra Nabi Yakub itu beranak pinak tidak Pak? Beranak pinak terus. Disebut Bani Israel. Keturunan Israel. Kita keturunan Israel atau keturunan Adam? Adam. Kalau Bani Israel asalnya Bani Adam bukan? Bani Adam yang mahiwal. Ya, kakeknya sih Adam semuanya, kakek moyang manusia ya. Sudah, kita terlalu jauh ngelantur nih gara-gara duriat nih. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu? Para nabi. Ikuti saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Itu cara menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus benar, yaitu jalannya yang pernah ditempuh oleh mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah? Mereka itu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari golongan para nabi. Kaitannya begitu Pak. Silakan Ibu dibaca Al-Fatihah ayat 6 masuk ayat 7 sepotong. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu silakan Bu. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat Kepadanya. Terus sekarang Maryam 58 1958. Mereka itu pula orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi. sudah. Itu caranya Pak. Menjelaskan atau menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Yang kedua, siapa lagi selain para nabi, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah selain para nabi? Siapa? Para sahabat. Siapa lagi? Ya. Orang-orang dalam kapal bersama Nuh. Ya, begini. Itu para nabi, duriatnya Pak. Nanti kita bicara duriat lagi. Duriat itu kalau bahasa Sunda mah kieu. Eta bapana ngahelaran wae indung barudak da gede kene duriat. Oh duriat teh gede kene pangabogo. Nyaah ku katurun. Nah, sarua indung barudak oge. Gede kene
Ka bapak orang teh gede kene duriat gitu. Duriat teh turun nyaah ku katurunan bapak. Bulan? Duriat teh gede ka bogoh pak. Sanes nyaah ku katurunan. Gede rasa. Jeung nalak mah karunya bapak mending nambahan. Nya bapak mah bener cenah. Sudah ya. Siapa lagi orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Kita lihat surat Madinah sekarang. Fatihah Mekah, Maryam Mekah. Sekarang kita lari ke surat Madaniyah. Surat 4 An-Nisa ayat 69. Surat 4 ayat 69. 4 itu An-Nisa, Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Terus minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pak DKM artinya silakan. An-Nisa 69. Bismillah. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang kedua, siapakah mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah? Ada jawabannya di surat 469. Syaratnya supaya kita akan bersama-sama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kata kuncinya syaratnya 2, ringan sekali sederhana. 1, taat tunduk patuh kepada Allah. 2, taat tunduk patuh kepada Rasul Muhammad. Ayatnya wa may yuti'illaha war rasul. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul Muhammad, yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Muhammad, mereka itu akan bersama-sama. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah akan bersama-sama di akhirat. Tagihlah Allah, masa janjinya bohong? Asal syaratnya 2, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Muhammad. Mereka itu akan bersama-sama orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dari golongan para nabi, para siddiqin, pencinta kebenaran, orang-orang yang jujur dan berkata benar. Masih adakah orang yang jujur dan berkata benar? Masih, Pak. Bukan pembual, pembohong, malah raja pembohong. Lagi kampanyenya, waduh gaya sekali, langsung angin surga diberikan. Sudah jadi gak bohong. Masih adakah di republik ini orang-orang yang benar dan jujur? Masih, Pak. Yang ketiga, akan bersama-sama orang-orang yang mati syahid, wasyuhada. Yang keempat, dengan orang-orang yang soleh.
kata daerah bahasa Sunda mah disakompet daunkeun ku Allah akan menyertai bersama-sama orang yang telah diberi nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Para nabi sudah selesai, Pak. Sudah pada wafat. Nabi-nabi sudah pada wafat ya, Pak. Yang masih hidup nabi siapa? Nabi Khidir. Ini ada keterangan ya, Nabi Khidir itu masih hidup. Kalau orang yang berdoa kebetulan Nabi Khidir lewat, katanya dikabulkan doanya. Ya Allah. Keterangan di mana Nabi Khidir belum wafat, Pak? Yang kedua siapa nabi yang masih hidup? Panjang umurnya ya. Nabi Isa itu masih hidup sampai sekarang. Berarti umurnya panjang sekali itu, Pak. Ya, dipanjangkan Allah. Dipanjangkan Allah. Lihat dulu Al-Quran, nanti aja dilihatnya ya. Kita lanjut dulu materinya. Dan mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Ibu baca surat 469 artinya. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Yaitu Para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Iya. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kalau kata Allah wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Bertemanlah dengan yang teman sebaik-baiknya kata Allah. Kita nggak mungkin berteman dengan para nabi, sudah wafat kan ya? Ya Pak ya? Dengan siapa? Dengan al-ulama'u warasatul anbiya. Dengan para ulama pewaris ajaran Nabi. Para ulama itu ada dua, Pak. Ada ulama warasatul anbiya, ada ulama warasatul istana. Jadi ulama pewaris ajaran Nabi dan ada ulama istana. Ada ya? Istana itu dikelilingi oleh para ulama. Ulamanya jadi penjilat. Jadi corong penguasa. Ada kan? Saya tidak mau nyebut nama, Pak. Tapi pasti ada. Jadi ulama itu ada dua. Ada ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi, ada ulama warasatul istana. Yang harus digauli ulama warasatul anbiya. Masih ada, Pak, cuman jarang. Karena ciri kiamat sudah dekat itu, kata hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya, biqabdil ulama. Tandanya ulama-ulama pewaris ajaran Nabi satu persatu diwafatkan Allah. Ulama yang benar-benar Quran sunnahnya diwafatkan Allah satu persatu. Sehingga Allah menghilangkan ilmu agama itu dengan wafatnya para ulama. Kalau para ulamanya tidak menyusun buku, hilang ilmunya. Kecuali yang menyusun buku. Ada ulama yang menyusun buku dan ada yang tidak. Bahasa hadisnya biqabdil ulama. Satu persatu ulama yang benar-benar Quran sunnahnya diwafatkan Allah, Pak. Betul ya, Pak ya? Diwafatkan. Tinggalan nanti masyarakat itu minta fatwa kepada orang yang dipandangnya ulama tapi bukan ulama dia. Sehingga fatwanya itu sesat dan menyesatkan umat. Sekarang sudah tiba saatnya itu atau belum? Masih jauh? Sudah lama. Fatwanya itu sabalang bentor we. Dikira kiai atau ulama padahal bukan. Yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang siddiqin, pencinta kebenaran katanya. Masih tersisakah orang-orang yang jujur dan benar? Masih, Pak, walaupun dikit. Ya Pak ya? Gaul itu. Yang ketiga, bergaul dengan para syuhada nggak mungkin, Pak. Mereka sudah mati syahid kok. Yang keempat, bergaulah dengan orang-orang yang soleh.
Merokok itu sudah tidak soleh Pak. Puntennya ahli hisab. Ngarokok teh soleh Bapak. Bukan. Contoh kesolehan itu dari merokok aja. Ngarokok teh geus teu soleh. Ahli hisab ya. Sebatang. Jadi Bapak gaul itu. Ketiga orang itu, satu ulama pewaris Nabi masih ada. Dekatkan kedua lutut kita kepada para ulama pewaris Nabi. Dua, pencinta kebenaran masih ada walaupun isinya sedikit. Para syuhada nggak mungkin Pak. Karena orang-orang sudah mati saya digaul gimana? Yang keempat, para solihin. Kata Allah, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Bisa diusahakan berteman dengan al-ulama pewaris Nabi bisa. Cari Pak. Di Riung Bandung ini ada nggak kira-kira ulama pewaris ajaran Nabi? Ada lah. Masa nggak ada? Hah? Kalau nggak ada di Riung Bandung, paling Panjelekan mungkin ada. Atau di Cibiru, yang jelas ada Qurannya pasti ada itu. Para sidikin, orang-orang berkata benar, jujur, ada. Para solihin ada. Bukan namanya solihin Pak. Ikuti saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Masih ikuti saya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ibu-ibu dan bapak-bapak ngajinya baru 10 menit sudah bisa menafsirkan ayat itu. Bagus ya. Ini pelajaran S3 nih Pak. Sudah bisa menafsirkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ngajinya baru 10 menit. Hebat ya, keren ya. Memang ibu-ibu dan bapak itu para linter dan soleh serta solehah. Amin ya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi bapak dan ibu semua. Jadi siapakah orang-orang yang telah diberi anugerah nikmat oleh Allah itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya akan bersama-sama mereka di akhirat. Tagih saja Allah, masa Allah bohong? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin
wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mumpung ada kesempatan, bergaulah dengan mereka. Mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Terlepas dia duriah Nabi atau bukan duriah Nabi, nggak masalah. Ya, mau habaib, mau habib, mau bukan, nggak masalah. Rame jadi ba'alawi rame sekarang. Ya Allah. Kenapa? Ba'alawi. Hanya saja salahnya kita itu kalau di akte kelahiran pakai bin ya. Binnya sampai ayah. Mestinya kalau sampai kakek atau ayahnya kakek, ayah dari ayahnya kakek udah putus ya. Atau yang masih ada silsilahnya. Bapak Pak siapa? Pak Rudi bin ya? Rukandi. Pak Rukandi bin kakeknya. Ya. Badurajat bin. Bagus tuh kalau ada silsilahnya. Mungkin aja sampai kepada duriat Nabi nantinya. Cuman kita terputus sampai ayah saja ya. Sampai kakek tahu kakek. Tapi ayahnya kakek tahu nggak? Wah hebat kalau ayahnya kakek. Bapak contohnya namanya Pak? Ya? Pak Alek bin? Iya. Pak Ade bin? Terus Banyuwangi ada? Terus? Wah hebat ini. Wih hebat ini Bapak. Sampai ke Engkong. Bapaknya kakek. Kawareng udah budek. Harusnya ditulis Pak ya. Nanti putra kita juga. Putranya penyamanannya Arif bin Alex bin terus. Sayang kita ya, mestinya masing-masing punya silsilah. Kalau saya bingung saya. Saya nama Tionghoanya Acen. Ciong Acen bin. Ciong Tekyung bin. Nggak ngerti saya. Saya Ciong Acen. Ayah saya Ciong Tekyung. Kakek saya nggak ngerti saya. Sampai ayah saja. Jadi di akte kecil itu Ciong Acen bin Ciong Tekyung. Waduh hebat ya, gagah ya. Ada turunan Nabi dari mana? Tiongkok. Hah? Kenapa? Keturunan Kongguan itu. Kongguan bener. Keturunan Kongguan ya Allah. Tapi setiap bayi yang dilahirkan suci kan? Iya. Fitrah ya. Nanti tergantung orang tuanya lah menjadikannya anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi saya itu istilahnya kalau nogma untung teu kacing calang oge date dising leleman. Untung teu kacing calang oge date dising dia apa? Sing sileman. Untung Pak Abdi teu kacing calang oge ya Allah. Kalau bapak dan ibu pugu tadinya ayahnya Islam, ibunya Islam, kakeknya Islam, neneknya Islam, uaknya Islam, pamannya Islam. Tapi setiap anak yang dilahirkan fitrah ya Pak ya. Sudah kita lanjutkan. Lihat surat 36 Yasin ayat 61. Yang dimaksud sirotol mustaqim itu apa? Selain dari sirotol ladina an'amta alaihim, kemudian 1958 469. Selain itu apa lagi? Lihat surat 36 Yasin ayat 61. Sieun lamun di Yasin geun teh. Di sekolah saya waktu ngajar ada anak kehilangan HP. Kumpulkan murid sama gurunya semuanya. Saha nu manggihan HP budak ieu
lamun teu ngaku engke diyasinkeun sieunun barudak karek diomongan diyasinkeun geus sieun aya budak teh Pak cenah abdi menakan hapena dina wadah runta padahal kumanehna disimpen di wadah runta Pak pinternya budak teh mana ieu cenah Pak dina wadah runta di korean aya memang karena kecemburuan sosial anak SD bawa HP ke sekolah akibatnya itu Pak jadi yang tidak punya ingin memiliki mestinya ke sekolah tuh jangan bawa HP atuh. Jadi timbullah kecemburuan sosial. Cekuruna pintar guruna Pak. Saha nu magian HP mun teu ngaku engke diyasinkeun sieun Pak. Sieun Bapak diyasinkeun? Diyasinkeun teh sieun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ani'buduni oh pakai wa ani'buduni hadza siratum mustaqim saya ulangi wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ibu silakan artinya ayat 61 belum rubah dari tadi juga Bu. Bapak artinya Yasin 61 dan hendaklah kamu menyembahku kata Allah inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu beribadah kepada Allah. Wa ani'buduni dan sembahlah oleh kalian aku kata Allah hadza siratal mustaqim. Jadi beribadah mengabdikan diri menyembah Allah itu siratal mustaqim Pak. Jadi ketika kita menyebut ihdinas siratal mustaqim yaitu mengabdikan diri hanya kepada Allah dengan tidak mempersekutukan sesuatu atau seseorang dengannya. Ibu artinya sekali lagi Bu tolong. Dan hendaklah kamu menyembahku inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu siratal mustaqim itu apa Bu? Beribadah kepada Allah. Tanpa mempersekutukan sesuatu atau seseorang dengan Allah. Kan sumpah janjinya begini Bu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Padamu Allah kami berjanji, padamu Allah kami berbakti, padamu Allah kami mengabdi, bagimu Allah jiwa raga kami. Itu doa yang Bapak baca berat itu Bu. Janji sumpah kepada Allah di bibir, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Nyatanya begitu enggak? Berat Pak. Imam madhab yang 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali merasa berat membaca Allahu Akbar kabira, wajhatu wajhiya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Merasa berat Bu. Beda dengan Allahumma ba'id baini
wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku, cucilah sebagaimana pakaian putih dari kotoran. Itu permohonan. Kalau inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati itu sumpah dan janji. Benar gitu Pak? Janji terus Pak. Kata Allah, bener nggak nih janji nih? Jadi padamu Allah. Terus berjanji padamu Allah, berbakti padamu Allah, kami mengabdi bagimu Allah. Waduh, berat Pak. Berat enggak? Saya berat. Allahumma ba'id baini aja Pak, berat. Aduh ya Allah. Dulu nggak tahu arti soalnya Pak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenyataannya tidak begitu. Setelah tahu arti saya roba Allahumma ba'id baini. Aduh ya Allah. Apa? Balik lagi katanya Pak. Balik inna sholati berat nggak? Berat balik. Allahumma ba'id baini, nggak ada janji, nggak ada sumpah. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku dengan air salju dan es. Nggak ada itu sumpah janji. Bapak wanian sumpah janji Pak Allah sadinten 5 kali. Aduh ya Allah. Saya juga dulu berani, nggak tahu arti soalnya Pak. Setelah tahu arti berat. Imam mazhab yang 4 itu merasa berat Pak. Padahal imam mujtahidin itu. Matak mending tanya arti Pak. Mending tanya artinya. Tanya arti Bu. Lempeng aja. Tapi bukan nyingsian boleh Pak. Wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati boleh. Atau begini aja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik sampai di situ boleh Pak. Selesai itu hadisnya. Bapak rangkai dengan ini wajahtu yang panjang. Tapi bacanya nggak panjang, sepotong lagi. Jadi Bapak baca sepotong hadis dari satu gitu. Satu sepotong. Nanti kita lihat muslimnya. Sekarang lihat dulu muslim dengan nomor hadis 348. Muslim di save aja di HP-nya dengan nomor hadis 348. Ada judul Bapak silakan. Membaca Al-Fatihah. Judulnya membaca surat Al-Fatihah. Arti hadis. Muslim 348 dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak sah salat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Iya, la sholata baca hadis. La sholata liman lam yakro baca la